Buang sampah mas tetap ke sungai, organik atau apapun semua buang ke sungai. MTK-nya ke sungai juga. BO-nya. Iya. Kebiasaan warga membuang sampah langsung ke sungai menyebabkan air SKM kotor. Sampah rumah tangga maupun industri menumpuk di pinggir-pinggir sungai. Jika dikumpulkan dan ditimbang, beratnya bisa mencapai 2 ton dalam 1 hari. Itu pun hanya sampah mengapung. Sampah terapung hasil dari ini yang tiap hari kita laksanakan untuk pelaksanaan operasional langsung di lapangan melewati 2 kapal itu kan, ya kurang lebih tiap hari itu ya 1 truk lah gitu mungkin, ya kira-kira 1-2 ton lah gitu ya. Badan Lingkungan Hidup Samarinda rutin melakukan pengukuran kualitas air di Sungai Karangmumus setiap bulan. Data yang mereka dapatkan mengundang keprihatinan. Kondisi SKM tergolong kelas D atau tercemar berat. Dari hasil uji, dari parameter-parameter yang kita ujikan, itu hampir di semua segmen sebenarnya itu tercemar berat. Tercemar berat sebenarnya sama segmen. Kolpom ini kan dari hasil limbah domestik lah istilahnya ya. Jadi limbah domestik itu ada yang dari kotoran manusia, kemudian juga dari limbah padat yang dibuang ke sungai, kemudian dia mengendap di bawah, lama terjadi pembusukan. Nah itu menyebabkan pencemaran, kemudian dia juga bisa menimbulkan total polyprom ini tinggi. Jadi limbah domestik itu terdiri dari memang termasuk limbah rumah tangga, termasuk sampah yang dibuang, kemudian juga dari kotoran hewan, manusia yang masuk ke sungai. Itu namanya limbah domestik. Kalau limbah industri kan beda lagi. Nah, industri tersendiri lagi dia. Ada kegiatan industri. Dan itu juga ada pengaruhnya. Dari data BLH tampak bahwa terdapat kandungan zat koliform dalam air. Zat koliform dapat diartikan sebagai sisa pembuangan manusia atau tinja. Dari data ini, nilai zat koliform lebih dari 1.600.000 mpn atau most probable number per 100 ml, sedangkan ambang batas hanya 5.000 mpn per 100 ml. Ini membuktikan pencemaran air di SKM sudah sangat mengerikan. Belum lagi melihat parameter lain seperti residu tersuspensi atau angka kekeruhan, serta BOD dan COD yang mencerminkan kadar oksigen dalam SKM yang telah berkurang, sehingga ikan dan makhluk hidup lain enggan untuk tinggal. Selain itu, rata-rata parameter yang lain juga telah melewati ambang batas normal. Ada beberapa faktor mengapa hasil parameter yang diukur oleh BLH rata-rata di atas ambang batas baku mutu air, yakni adanya limbah domestik hingga pembukaan lahan di hulu sungai. Parameter TSS juga tinggi ya, selain dari koliform tadi. Memang karena mungkin kalau TSS ini ada pengaruh dari bukaan mungkin ya, bukaan yang di dasnya itu, di das Sungai Karangmumus ini kan sepanjang sampai dengan Benanga sana itu. Nah itu terjadi adanya bukaan-bukaan yang membawa material ketika hujan berupa tanah mungkin itu, sehingga TSS-nya agak tinggi. Kemudian dari pelapukan juga bisa menyebabkan tinggi. Sama halnya dengan BLH, Dinas Kesehatan Samarinda juga rutin melakukan pengukuran kualitas air Sungai Karangmumus. Hasilnya tak jauh berbeda. Koliform menempati urutan tertinggi dalam hal pencemaran, disusul beberapa parameter lain. Menurut keterangan Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan, koliform yang di dalamnya terdapat salah satu bakteri E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung. Maksudnya koliform itu bakteri-bakteri lain yang berbentuk mirip dengan E. coli itu banyak macam, tapi jadi itu lebih ringan pengaruhnya atau akibat yang ditimbulkan terhadap infeksi di saluran pencernaan gitu ya. Tapi yang paling bahaya E. coli. Khusus untuk E. coli itu akan berpengaruh terhadap rentang kejadian daripada infeksi saluran pencernaan.
ya harusnya bisa disebut secara umum adalah enteritis, yang mana secara spesifik itu disebut dengan penyakit disentri, ya, baik disentri amuba, sigelosis maupun typhoid juga berpengaruh ke sana. Tapi kalau E. coli itu terus terkontak terus, itu bisa jadi akan mempengaruhi daripada organ jantung, karena E. coli itu suatu bakteri yang sangat menyerang daripada khususnya di saluran pencernaan. Memang dia Escherichia coli, coli itu kolon ya di dalam hospital, memang dia targetnya itu di saluran pencernaan. Jadi kasus yang tersering adalah semisal diare, ya diare secara spesifik kan ada kemungkinan ditemukan bisa terjadi disentri dan sebagainya. E. coli ini akan menyebabkan berbagai penyakit apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Namun apabila tidak masuk, tak akan memiliki efek apa-apa pada tubuh. Ada beberapa alternatif masuknya E. coli ke dalam tubuh. Rata-rata masyarakat yang tinggal di sekitar Bantaran Sungai Kalumus secara rutin sehari-hari kemungkinan kan dia terpapar baik melalui sikat gigi ataupun durian itu harus masuk ke dalam mulut dulu, baru bisa menimbulkan frustasi yang bermacam-macam tadi. Sepanjang dia tidak masuk ke dalam melalui mulut, nah itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi pengaruh itu saya kira tentu ada pengaruh di dalam tubuh masyarakat yang setiap harinya secara tidak sengaja kemungkinan terminum air itu, nah itu bisa terindikasi ke situ gitu ya. Belum lagi bahwa ya itu dari utamanya berkumur-kumur, terus bersikat gigi, itu kan ada kemungkinan meskipun kecil itu mereka terhirup atau terminum air itu. Tapi kalau di setelah itu ada jaminan bahwa masyarakat yang menggunakan air sungai itu ketika dia berkumur dan membilas tidak sampai ada air Sungai Kalumus yang terminum, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa apakah benar sehabis mereka berkumur atau menyikat gigi itu tidak membilasnya, kan kita tidak tahu. Meskipun E. coli bukan penyebab utama penyakit jantung, namun apabila E. coli terpapar terus-menerus dalam tubuh, dapat berpotensi 1-4% terserang penyakit jantung. Artinya di dalam bahan-bahan yang terdapat di air sungai itu sendiri, E. coli tidak menjadi penyebab utama terjadinya penyakit jantung. Tetapi ketika ini terpapar dalam artian puluhan tahun dan diperberat dengan perubahan daya tahan tubuh seseorang, terus gaya hidup itu maksudnya pola makannya, istirahatnya, aktivitasnya, itu akan mempengaruhi atau mempercepat daripada masuknya kuman ini ke dalam sirkulasi darah, sehingga dia akan berinvestasi di dinding daripada serambi dan bilik jantung. Jadi komponen yang menyebabkan jantung ini tidak hanya E. coli saja, tapi ada stafilokok, ada streptokok dan sebagainya, banyak macam. Tapi yang E. coli bisa dibunuh tapi kecil sekali, tapi bisa. Gitu. Kalau menilai dari penyebab E. coli itu persentasenya kecil. Jadi kalau untuk penyakit jantung itu banyak faktor ya, bisa karena gangguan metabolisme seperti diet kolesterol terlalu tinggi, juga asam lemak terlalu tinggi, aktivitas yang menurun atau aktivitas yang kurang sekali, artinya lambat bergerak, itu bisa menyebabkan penyakit jantung tapi non infeksi. Tapi kalau E. coli dan Streptococcus maupun Staphylococcus itu bisa menyebabkan gangguan jantung yang didahului oleh proses infeksi dulu, baru ke jantung. Artinya jantung itu sendiri penyebabnya bermacam-macam, yang sering kenal itu dengan koroner kan, penyakit jantung koroner. Tapi yang dimaksud hubungan antara E. coli dengan jantung adalah terjadinya kekakuan daripada katup jantung, sehingga dia tidak mampu bergerak lagi. Akibat akhir daripada kuman ini ke bilik-bilik atau serambi jantung. Kalau secara penelitian sih dari seperti itu kisarannya antara 1-5%. Selain dapat menyerang organ dalam tubuh, air sungai Karangmumus juga dapat menyebabkan berbagai penyakit gatal-gatal maupun kulit. Kalau gatal-gatal itu jarang sekali diperberat dengan terjadinya infeksi E. coli. Yang terjadinya gatal-gatal itu karena paparan dengan bahan-bahan kimia tertentu yang tidak semua manusia itu tahan. Misalnya kata plumbum, ada orang yang tahan, ada yang tidak tahan. Nah, umumnya yang tidak tahan itu dalam kata tertentu menimbulkan reaksi alergi utamanya. Awalnya alergi, kemerahan dan sebagainya. Kalau dia terpapar terus, lama-lama timbul infeksi di kulit. Gitu. Nah, infeksi ini timbul ketika daya tahan tubuh, khususnya kulit ini mulai terbuka dalam arti menurun, masuklah kuman, meskipun tidak ada lukaan. Gitu.
Berikut 10 besar jenis penyakit yang bisa menyerang warga di bantaran Sungai Karangmumus. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemkot Samarinda, terutama dari BLH dan Dinas Kesehatan. Namun hingga kini belum terlihat dampaknya bagi masyarakat. Selain melakukan uji kualitas air yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, instansi ini juga melakukan berbagai cara untuk menyadarkan perilaku masyarakat. Ini ternyata diketahui bahwa memang kadarnya ini juga cukup membahayakan, tentu kita harus berkoordinasi dengan institusi-institusi terkait seperti misalnya BLH dan sebagainya itu untuk bisa mengklarifikasi utamanya perusahaan yang kemungkinan bisa mengontribusi terjadinya deposan daripada kadar daripada logam khususnya ini yang terbuang ke sungai. Yang kedua, kita juga melakukan penyuluhan pada masyarakat dalam berada tertentu, baik melalui puskesmas, rumah sakit dan sebagainya, untuk bisa memberikan arahan atau sikap yang harus ditempuh masyarakat untuk mencegah dan memperbaiki gaya hidup supaya menghindar daripada pemakaian air sungai tertentu. Yang ketiga, ketika terjadi outbreak daripada kasus itu, kita ada tim-tim tertentu baik dari dinas maupun puskesmas khususnya untuk bisa menangani secara langsung. Contoh, ketika terjadi musibah banjir, itu kan ada risiko masyarakat akan terpapar dengan nyeri tertentu seperti dermatitis dan diare. Itu kita sudah siap siaga untuk menanganinya. Sementara itu, BLH Samarinda pun terus melakukan pengawasan terutama di das hulu Sungai Karangmumus, serta melakukan monitoring terhadap usaha-usaha pembuangan limbah ke Sungai Karangmumus. Sebenarnya kita selain pengujian ini, kemudian kita menetapkan status mutu airnya, kita juga melakukan pengawasan kegiatan yang ada di das ini, khususnya yang di das memang, tapi kita juga melakukan pengawasan seluruh karena lokasi itu tidak lagi di das, tapi sudah menyeluruh sekota Samarinda ini melakukan pengawasan. Kemudian juga kita dalam rangka menyadarkan masyarakat atau merubah perilaku masyarakat ini dengan melakukan penyuluhan, menyebarkan leaflet untuk menyadarkan masyarakat itu. Karena tanpa kesadaran masyarakat, saya rasa tetap aja Sungai Karangmumus ini sampahnya ada, ya kan? Itu tetap. Pertanyaannya, cukupkah upaya-upaya itu untuk menormalisasi dan mengembalikan fungsi Sungai Karangmumus sebagai sumber kehidupan warga sekitar?